Perkenalkan, nama saya Daniel Christiansen dengan NIM 041911233318. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang problem solving dan 4C of the problem solving. Jadi, yang pertama adalah problem solving. Jadi, apa sih problem solving itu? Problem solving adalah tindakan mendefinisikan masalah, menentukan penyebab masalah, mengidentifikasi, memprioritaskan, dan memilih alternatif untuk solusi, serta menerapkan solusi. Selanjutnya adalah 4C of problem solving. 4C di sini merupakan kompetensi atau keterampilan dasar untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan di masyarakat pada abad 21. 4C sendiri terdiri dari communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. 4C yang pertama adalah communication, yaitu berkomunikasi dengan jelas. Itu dapat diartikan seperti mengartikulasi pikiran dan ide secara efektif, yaitu secara lisan, tertulis, dan nonverbal. Mendengarkan secara efektif, itu menguraikan makna termasuk pengetahuan, nilai, sikap, dan niat. Menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan, contohnya seperti menginformasikan, menginstruksikan, memotivasi, dan membujuk. Dan berkomunikasi secara efektif di lingkungan yang beragam, contohnya menggunakan multibahasa. 4C selanjutnya ada collaboration, yaitu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bekerja secara efektif dan penuh hormat dengan tim yang beragam, melatih fleksibilitas dan kemauan untuk dapat membantu membuat kompromi yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, dan mengasumsikan tanggung jawab bersama untuk bekerja kolaboratif dan menghargai kontribusi individu yang dibuat oleh setiap anggota tim. 4C yang ketiga adalah critical thinking. Itu yang dapat disebut juga sebagai alasan yang efektif untuk menyelesaikan masalah. Dapat diartikan sebagai menggunakan berbagai jenis penalaran, contohnya seperti induktif atau deduktif, sesuai dengan situasi, menganalisis bagaimana interaksi satu sama lain dapat menghasilkan output keseluruhan dalam suatu permasalahan yang kompleks, membuat penilaian dan keputusan, yaitu menganalisis dan mengevaluasi bukti, argumen, klaim, dan keyakinan, menganalisis dan mengevaluasi sudut pandang alternatif, mensintesis dan membuat hubungan antara informasi dan argumen, menafsirkan informasi dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis, merefleksikan secara kritis pengalaman dan proses belajar, dan selanjutnya ada memecahkan berbagai jenis masalah yang tidak biasa dengan cara konvensional dan inovatif. Dan yang terakhir ada mengajukan pertanyaan yang penting untuk memperjelas berbagai sudut pandang untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. 4C yang terakhir adalah creativity. Creativity ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berpikir kreatif. Berpikir kreatif ini meliputi menggunakan berbagai teknik penciptaan ide, contohnya itu seperti brainstorming. Yang kedua ada menciptakan ide-ide baru dan berharga, baik konsep tambahan ataupun ide baru. Yang ketiga ada menguraikan, mendefinisikan, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide untuk meningkatkan dan memaksimalkan upaya kreasi. Untuk yang kedua ada bekerja kreatif dengan orang lain. Bekerja kreatif dengan orang lain ini meliputi mengembangkan, menerapkan, dan mengkomunikasikan ide bersama-sama, terbuka dan responsif terhadap perspektif baru, masukan, dan umpan balik, menguraikan, mendefinisikan, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide untuk meningkatkan dan memaksimalkan upaya kreatif. Selanjutnya ada menunjukkan orisinalitas dan daya cipta dalam pekerjaan. Dan yang terakhir ada melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kasus. Jadi di sini saya mengambil contoh kasus dari Toyota, yaitu problem solving mereka pada saat pengembangan mobil hybrid tersebut. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pengembangan mobil tersebut. Yang pertama kita masuk ke dalam latar belakang kasus. Jadi di sini Toyota itu melihat bahwa pembakaran gas emisi oleh kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab utama polusi udara di dunia. Selain itu, terjadi penurunan persediaan minyak bumi sebagai bahan bakar dari kendaraan bermotor juga menjadi penyebab masalah munculnya kenapa Toyota ingin mengembangkan mobil hybrid. Nah, salah satu solusinya itu adalah dengan menggabungkan kendaraan yang menggunakan bahan bakar bersih atau terbarukan untuk mengganti kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil.
Tetapi pada saat kasus ini terjadi, yaitu pada tahun 1998, infrastruktur pada saat itu belum sepenuhnya siap untuk mendukung kendaraan mobil listrik, seperti kurangnya tempat pengisian kendaraan bahan bakar listrik, dan juga baterai yang digunakan belum sebagus pada saat ini. Selanjutnya adalah porsi dari kasus tersebut. Yang pertama adalah communication. Jadi di sini Toyota mencoba mengkomunikasikan kepada masyarakat luas, tetapi awalnya itu dari dalam perusahaan mereka sendiri. Itu dari awalnya adalah pemikiran dari Akihiro Wada yang sadar akan bahwa kedepannya tentang kendaraan fosil ini akan mengalami penurunan atau mengalami permasalahan. Oleh sebab itu mereka memerlukan mengembangkan produk baru yang dapat membantu untuk menghilangkan atau mengurangi permasalahan tersebut. Untuk collaboration sendiri, di sini Toyota mencoba melakukan kerjasama dengan perusahaan baterai untuk menyuplai kebutuhan baterai yang akan mereka gunakan dalam mobil hybridnya. Di sini Toyota bekerja sama dengan perusahaan baterai Matsushita Baterai Industrial dalam menyediakan baterai mereka yang akan digunakan dalam mobil hybrid. Untuk bagian critical thinking, di sini Toyota menghadapi kesulitan dalam proses pengembangan mobil hybridnya, karena di sini mereka harus menggabungkan dua mesin yang memiliki bahan bakar yang berbeda, yaitu mesin berbahan bakar listrik dan juga berbahan bakar fosil. Tapi di sini Toyota terus melakukan research and development dan terus melakukan uji coba dan prototype untuk menemukan kombinasi yang maksimum. Selanjutnya ada creativity. Jadi di sini Toyota berhasil mengembangkan produk mobil hybrid mereka dengan memanfaatkan dua jenis mesin kendaraan, bahan bakar kendaraan, yaitu dari bahan bakar listrik dan juga dari bahan bakar fosil. Kedua mesin tersebut digabungkan ke dalam satu mesin yang akhirnya nanti bahan bakar listrik tersebut dan bahan bakar fosil tersebut saling mendukung untuk menggerakkan roda yang ada dalam mesin tersebut. Sekian dari saya Daniel Christensen, izin pamit dan undur diri. Terima kasih dan salam sehat.